Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Putu Hendra Kusuma dari kelas 12 RPL 1. Di sini saya akan membawakan sebuah materi yaitu kritik dan esai. Nah, kritik sastra. Kritik sastra merupakan analisa terhadap suatu karya sastra untuk mengamati atau menilai baik buruk suatu karya sastra secara objektif. Sedangkan esai merupakan karangan singkat yang membahas suatu masalah dari sudut pandang pribadi penulis. Nah, ada pula jenis kritik sastra dan kritik esai. Nah, kita mulai dari kritik, oke? Kritik sastra intrinsik, oke? Yang kedua ada kritik sastra ekstrinsik, dan yang ketiga ada kritik dedukatif. Sedangkan esai, ya, ada esai pribadi, esai reflektif, dan kritik esai kritik maksudnya, oke? Nah, kita lanjut. Ada ciri-ciri kritik sastra. Yang pertama, memberikan tanggapan terhadap hasil karya. Yang kedua, ada memberikan pertimbangan baik dan buruk, nah, sebuah karya sastra. Dan yang ketiga, ada pertimbangan bersifat objektif. Nah, sedangkan esai ciri-cirinya, pertama ada berbentuk prosa, yang kedua singkat, padat, dibaca dengan santai dalam waktu 2 jam, oke? Yang ketiga ada memiliki gaya pembeda. Nah, habis itu ada perbedaan kritik dan saran, kritik dan esai, oke? Ada di bagian objek, fungsi, sifat, gaya, bentuk, dan saran. Oke, mari kita bahas satu persatu. Objek. Nah, di bagian objek, kritik yaitu di bagian karya sastra, sedangkan esai adalah masalah atau fenomena, oke? Di fungsinya kritik adalah penyempurnaan karya sastra, oke? Dan kalau esai memberikan solusi atau gagasan. Sedangkan di sifat, oke? Sifat kritik adalah subjektif, sedangkan esai objektif, oke? Nah, lanjut kita ke gaya. Nah, untuk kritik gayanya itu baku, sedangkan esai baku dan santai. Kita lanjut ke bentuk. Untuk bentuk kritik, interpretasi, analisis, dan penilaian. Sedangkan esai pembukaan dan isi dan penutup. Nah, untuk saran, kritik harus ada, sedangkan esai tidak harus ada. Nah, lanjut di prinsip penulisan kritik dan esai. Nah, pokok persoalan yang dibahas harus layak untuk diulas. Hasil ulasan pun harus memberikan keterangan atau memperlihatkan sebab musibah. Oke? Habis itu, yang kedua ada pendekatan yang digunakan harus jelas. Nah, apakah persoalan didekati dengan pendekatan faktual atau imajinatif? Nah, kita lanjut ke menyusun kritik dan esai. Nah, menurut sumber buku kitab kritik sastra karya Mamang S. Mahayana, langkah-langkah menulis kritik sastra itu di sini saya jelaskan cuma 2 aja, oke, biar nggak terlalu panjang videonya. Yang pertama, menentukan penyair atau pengarang atau karya sastra yang kita anggap menarik. Ya, kesukaan dan ketertarikan kita terhadap suatu pengarang atau karya sastra akan membuat kita lebih mudah untuk menulis kritiknya. Nah, kayak gitu. Contoh pertama. Kedua, memahami struktur karya yang telah kita pilih. Contohnya prosa, ya. Prosa memiliki unsur yang terdiri atas unsur intrinsik dan ekstrinsik. Oke? Nah, jadi cocok untuk kritik dan esai. Nah, lanjut, ada pun juga langkah-langkah menyusun paragraf esai. Oke, yang pertama kita tentukan judul. Yang kedua, menentukan topik. Ketiga, baru tujuan menulis esai. Yang keempat, menentukan jenis esai yang akan ditulis. Nah, habis itu membuat karangan paragraf. Nah, setelah membuat karangan paragraf, kita membuat paragraf pembuka dan pengembang. Oke, dan yang terakhir paragraf penutup. Nah,
Kita lanjut, ada ciri-ciri dan struktur esai. Oke. Yang pertama, berbentuk prosa. Nah, di sini artinya dalam bentuk komunikasi biasa. Menghindari penggunaan bahasa dan ungkapan figuratif. Figuratif maksud saya. Yang kedua, memiliki gaya pembeda ya. Nah, di sini seorang penulis esai yang baik akan membawa ciri dan gaya yang khas. Nah, yang membedakan tulisan dengan gaya dan penulis lain. Nah, beda lah kayak gitu ya kan. Yang ketiga, selalu tidak utuh. Penulis memilih segi-segi yang penting dan menarik dari objek dan subjek yang hendak ditulis. Nah, di sini penulis memilih aspek tertentu saja untuk disampaikan kepada para pembaca. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas struktur atau sistematika kritik dan esai. Nah, yang pertama ada pernyataan pendapat atau tesis. Tesis adalah pendapat atau opini umum yang biasa berupa pengenalan dan deskripsi karya pada kritik. Nah, atau pengenalan dan definisi umum isu pada esai. Nah, yang kedua ada argumen. Argumen merupakan pendapat penulis sebagai penjelasan khusus dari tesis umum yang dipaparkan. Nah, untuk yang ketiga ada penegasan ulang. Penegasan ulang itu merupakan perumusan kembali secara ringkas mengenai tesis dan berbagai argumen yang telah disampaikan. Oke, kita lanjut, ada kaidah pembahasan kritik dan esai. Nah, untuk menggunakan pertanyaan-pertanyaan persuasif, banyak penyisipan pernyataan yang menyatakan fakta untuk mendukung dan membuktikan kebenaran argumentasi penulis. Nah, salah satu caranya bisa dengan mengutip pendapat ahli. Selain itu, bisa juga dengan mencantumkan data resmi dari penelitian terkait, misalnya kutipan data yang himpun WHO contohnya untuk situasi sekarang, oke, situasi pandemi. Nah, selanjutnya menggunakan ungkapan dan pernyataan yang mengomentari atau menilai. Kita lanjut, banyak yang menggunakan istilah teksis yang merupakan dengan topik yang dibahas. Nah, menggunakan kata kerja mental karena kritik dan esai sejatinya adalah teks eksposisi dan bersifat argumentatif. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan tentang materi kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.